Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,35% ke angka 7.159. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini masih bergerak naik lumayan tinggi dan ada rumor akan dicaplok perusahaan atau emiten brand. Bagaimana potensi saham di depannya? Apakah masih bisa lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Archie yang jika kita lihat satu minggu terakhir ini naik lumayan tinggi. Hari ini masih naik 13% dan sempat menyentuh harga 480 yang merupakan target kenaikan dari saham Archie untuk target jangka pendek. Jadi jika kita perhatikan Archie secara teknikal saat ini memang sudah oke, sudah bersih naik kembali di atas kedua garis EMA. Jadi secara tren saat ini Archie sudah mulai bergerak tren. Tapi jika kita lihat memang candle hari ini ada shadow ke atas lumayan panjang sehingga tidak begitu oke. Dan jika kita lihat ini sebenarnya masih ada resisten di tempat 450. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan tinggi hari ini malah terpantau ada distribusi. Walaupun asing hari ini masuk melakukan akumulasi, tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat ini asing masih distribusi saham Archie. Jadi satu minggu terakhir Archie memang naik lumayan tinggi karena ada rumor bahwa perusahaan brand atau emiten brand ada rencana mencaplok Archie. Tapi ini baru rumor dan sebenarnya sudah dibantah oleh brand bahwa brand tidak ada rencana untuk mengakuisisi. Tapi dari pihak Archie ini masih tidak membantah karena mereka hanya mengatakan bahwa tidak memiliki informasi atau kejadian penting yang bersifat material. Tapi jika kita lihat sebelumnya pada saat PTRO juga Barito Group juga membantah akan melakukan akuisisi atau mencaplok, tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian ada pemberitaan bahwa mereka mengakui mau membeli saham PTRO dan setelah itu PTRO mulai bergerak naik. Jadi coba kita lihat PTRO sebelumnya juga pergerakannya juga setelah kalau pemberitaan gagal atau dibantah mulai bergerak turun, tapi pada saat mengetes ke garis EMA masih bisa bertanda rebound. Setelah itu kalau pemberitaan bahwa beneran akan dicaplok Barito Group, setelah itu bisa kita langsung terus bergerak naik sampai saat ini. Dan untuk hari ini memang saya tidak akan membahas saham PTRO karena memang kenaikan sudah sangat tinggi. Saham-saham grup Barito lain pun saat ini tidak perlu dianalisa lagi karena secara tren sudah sangat uptrend. Apabila teman-teman sudah punya masih bisa terus di hold selama garis uptrendnya tidak patah. Dan PTRO juga sebelumnya sudah sempat kami bahas dan sudah masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member pada akhir November. Karena memang pada saat itu PTRO terpantau berhasil bertahan di garis EMA 50-150. Sehingga ini menarik untuk masuk watchlist dan ternyata benar berhasil rebound dan terus bergerak naik. Jadi kita lihat lagi Archie. Untuk Archie yang harus hati-hati, kenaikan tinggi ini ternyata tidak ada akumulasi dan saat ini masih belum berhasil naik di atas 450 sampai 480. Tapi tetap saja cara candle ini sebenarnya masih uptrend dan secara teknikal pun ini masih berada di atas garis EMA sehingga masih layak untuk di hold dan minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik melewati 450 menuju 480. Jadi untuk yang sudah bersih dapat di harga bawah menurut saya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan untuk yang saat ini belum entry, menurut saya memang sudah beresiko untuk baru mau coba entry di saat sekarang. Apabila teman-teman ingin coba buy on breakout apabila berhasil naik di atas 450 memang masih bisa coba entry tapi harus lebih disiplin. Apabila ternyata berbalik arah teman-teman harus berani cut loss. Selanjutnya saya coba analisa saham Medco yang hari ini naik 6% lebih ke harga 1050. Secara tren jika kita lihat Medco saat ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound harga 1100 tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 selalu gagal dan malah menembus harga 1100. Dan setelah menembus harga 1100, Medco lanjut turun dan saat ini mengetes support psikologis di harga 1000 dan masih bisa bertahan dari rebound. Tapi ingat walaupun bisa bertahan dari rebound, secara teknikal Medco masih bergerak sangat downtrend. Dan di atasnya harga 1100 akan berubah menjadi resisten lumayan kuat untuk Medco ke depannya. Jadi untuk Medco jika kita perhatikan kenaikan hari ini masih ada akumulasi walaupun akumulasi tidak besar. Asing yang 9 distribusi hari ini juga terpantau masuk akumulasi. Jadi untuk Medco apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar harga 1000, saat ini masih bisa di hold, bisa coba swing trade dengan target jangka pendek di 1100 apabila memang gagal break atau
target lebih jauh lagi di garis EMA 150 di sekitar 1180 untuk target take profit. Jadi walaupun bisa bertahan di 1000, menurut saya paling aman tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA 50-150 ini apabila Medco secara berhasil rebound masih kesulitan untuk melewati resisten kuat ini. Karena ini merupakan resisten kuat dan garis EMA 50 pun terus bergerak turun. Apabila masih gagal break, maka Medco masih berpotensi untuk sideways cenderung downtrend. Apalagi jika terpantau garis EMA 50 berpotongan dan melanjutkan penurunan, itu harus lebih hati-hati lagi. Tapi saat ini masih bisa dipantau untuk coba swing trade. Selanjutnya, Antam juga bisa kita perhatikan. Sebelumnya sempat rebound dari harga 1600, sempat naik lumayan tinggi dan berada di atas garis EMA 50, tapi ternyata kenaikan hari Senin kemarin tanggal 4 Desember ini candlenya sangat tidak solid, shadow kata sangat panjang, dan ternyata saat itu gagal bertahan di garis EMA 50 dan turun kembali ke garis di bawah garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 50 Antam di sekitar 1720 sudah berubah menjadi resisten kembali, dan saat ini Antam bertahan di support sekitar 1650. Karena sebelumnya merupakan resisten, secara bersih break ini berubah menjadi support. Dan secara tren Antam juga saat ini masih bergerak downtrend walaupun hari ini naik 3% lebih. Dan untuk Antam jika kita lihat kenaikan hari ini asing juga melakukan sedikit akumulasi, tapi sebelumnya bisa kita lihat asing 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham Antam. Dan untuk broker summary jika kita lihat ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk Antam saya lihat minggu depan juga masih ada potensi untuk kembali naik menuju harga 1700 sampai garis EMA 50. Jadi ini merupakan target take profit juga apabila teman-teman sudah bersedia di harga bawah. Dan tetap apabila mencoba untuk break masih gagal, Antam juga masih ada potensi untuk kembali melemah menuju support kuatnya sekitar 1600. Karena Antam saat ini belum ada sentimen positif dan masih berada di bawah garis EMA 50 sehingga cara pergerakan ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati apabila beli saham-saham downtrend seperti ini. Harum juga jika kita lihat hari ini juga naik 5% dan sebelumnya turun sangat dalam. Jadi ingat saham-saham yang turun dalam pasti ada fasenya untuk bergerak naik atau technical rebound sementara. Tapi walaupun technical rebound kita tetap harus hati-hati apabila teman-teman entry karena bisa saja hanya naik sementara satu masih melanjutkan penurunan. Karena sebelum juga bisa kita lihat sempat turun dalam, ada satu candle hijau ternyata lanjut turun, ada candle hijau juga lanjut turun. Ya apabila kita lihat masih terbentuk low harus hati-hati, bisa saja masih terus melanjutkan penurunan. Dan untuk Harum untuk support yang lumayan kuat saat ini sebenarnya sekitar 1230. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes target harga ini Harum masih bisa bertahan dan mulai rebound dan malah naik di atas kedua garis EMA. Dan hari Kamis kemarin belum sempat menyentuh tepat di 1230, baru sekitar 1240 Harum mulai mencoba untuk bangkit. Jadi memang candle hari Kamis kemarin sebenarnya lumayan oke, ini mulai ada pola hammer walaupun ada shadow ke atas, dan hari ini Harum mulai rebound. Tapi ingat walaupun rebound di atasnya saat ini ada resisten sekitar 1350. Apabila minggu depan mencoba untuk naik di atas target harga ini masih gagal, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 1230. Dan jika kita lihat untuk Harum kenaikan 5% lebih ini di broker summary ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar, dan asing terpantau juga melakukan sedikit akumulasi. Tapi sama Harum saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes target harga ini atau resisten ini sekitar 1350. Apabila teman-teman sudah bersedia di harga bawah, saya paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila memang ternyata pada saat mencoba break Harum masih gagal melewati target harga ini. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry saham Harum atau sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, Harum memang masih bisa dipantau, tapi paling aman adalah tunggu berhasil naik dari 1350 baru ikut entry. Karena apabila berhasil break, walaupun di atasnya ada resisten 1400, minimal sudah mulai terbentuk high low. Sehingga kedepannya apabila kita pantau berhasil break plus ada akumulasi minggu depan, maka Harum ada potensi untuk break 1400 dan lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 1470 sampai garis EMA 50 di sekitar 1500. Jadi paling aman saat ini wait and see dulu apabila teman-teman belum punya, buy on breakout apabila berhasil break 1350 baru coba ikut entry. Tetap walaupun buy on breakout tetap harus waspada juga karena ingat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan walaupun bisa terbentuk high low, ini belum terkonfirmasi akan uptrend selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.